Kompe Beginner. Dan sesaat lagi kita akan melihat untuk race kategori R25 Pro. Kita terus rapatkan barisan. Baik, saat foto bersama dengan para juara. Layanan yang luar biasa tentunya 24 jam dari Zutoret. Boleh naik ke atas yang lain. Ya, oke para juara. Tropinya diangkat tinggi-tinggi. Bapak Iksan boleh salam Yamaha semakin di depan full gaspol. Terima kasih Bapak Iksan dan selamat kepada para pemenang. Ya, pemenangnya di atas dulu. Silakan diambil gambar ya rekan-rekan. Dokumentasi, tunjukkan kameranya. Tuju kepada kamera yuk. Tropinya. Terima kasih dan selamat kepada para juara. R25 Pro sudah bersiap-siap di start line untuk memulai sesi balapan kita atau race yang keempat pada siang hari ini. Dan tentunya sesaat lagi kita akan mulai sesi balapan ini. Dan seluruh rider sudah mulai bersiap. Dan ini dia pemirsa, mulai kita lihat bersama-sama. Kita sudah mulai untuk kategori R25 Pro yang sudah mulai berjalan melintasi lintasan sirkuit Mandalika di siang hari ini. Dan tentunya terpantau masih aman-aman saja untuk awal-awal mula. Kita melihat para pembalap sudah mulai melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi dan mulai melewati beberapa tikungan yang ada di sirkuit Mandalika. Dan tentunya setelah ini pemirsa di rumah akan ditemani dengan rekan saya, ada Bung Orin yang siap memberikan informasi terkini terkait bagaimana jalannya balapan. Terima kasih Ira dan juga untuk Anda yang siang hari ini tengah menyaksikan jalannya balapan di sini. Kita menyaksikan R25 Pro dan kalau kita perhatikan bersama pembalap Fahmi Basam, kemudian juga ada kekuatan pembalap yakni 157. Siapa lagi kalau bukan pembalap Murrobil Vitoni yang begitu cepat. Dua pembalap dari HP969 LFN saat ini berada pada posisi yang signifikan. Luar biasa sekali saudara. Inilah duet apik yang dilakoni oleh pembalap-pembalap dari LFN HP969 yang mencoba untuk menguasai pertarungan dengan kekuatan yang begitu hebat dan
kita akan rasakan bersama-sama. Oh, ada satu pembalap nampaknya mencoba masuk di sini, Alfi Husni yang hadir dari Ziar. Pembalap ini juga cukup dipertimbangkan di siang hari ini setelah sedikit mengalami penurunan jalannya balapan di hari pertama. Dan oh, ada Are Agaska di Bani Laksana, kemudian juga ada Chandra Hermawan. Rupa-rupanya saat ini si Jarang Kecak, pembalap Lumajang Jawa Timur yang memiliki kartu izin start Kalimantan Timur, ini dia Chandra Hermawan. Lagi-lagi Aditama, saudara, bocah-bocah asuhan dari Junior Rizal Aditama, rupa-rupanya kembali mendominasi jalannya balapan. Oke, ada sedikit sentuhan tampaknya dari pembalap di belakang Chandra Hermawan yang tentunya dihadirkan saat ini pembalap tuan rumah 38. Wow, begitu berani, saudara, pembalap Are Agaska di Bani Laksana, si raja kecil Mandalika yang nampaknya saat ini mulai berbicara. Murabil Vitoni. Kemudian di sini kita nantikan Are Agaska di Bani Laksana. Yes, kita nantikan sosok Chandra Hermawan kembali mendapatkan sebuah sentuhan yang luar biasa, 157. Kemudian ada pembalap Fahmi Basam rupa-rupanya. Oke, dan kita akan nantikan apakah Felix Putra Mulya masuk dalam bursa pertarungan pembalap-pembalap yang berada di deretan depan. Yes, inilah dia si ganteng 306 Felix Putra Mulya mulai berbicara di deretan depan. Si Bangau Putih mulai merangsek. Ia nampaknya penuh dengan perhitungan untuk mencoba menguasai jalannya pertarungan di lap awal kali ini. Dan kita rasakan bagaimana Alfi Husni, Renaldo C. Ratu Kore atau Re Ratu Kore yang ikut bergabung di sana. Re Ratu Kore, saudara, Re Ratu Kore, Felix Putra Mulya mulai berada pada deretan depan. Pasukan RRS, wow, Sebangau Putih mulai menggeliat, dan di sini seniornya tampaknya Re Ratu Kore juga tidak akan membiarkan begitu saja Felix Putra Mulya menjadi tekanan pembalap-pembalap lainnya. Dan nampaknya Re Ratu Kore akan berusaha untuk menjaga keberadaan Felix Putra Mulya. Re Ratu Kore, pembalap senior yang satu ini penuh dengan pertimbangan untuk memastikan Felix Putra Mulya dalam kondisi di bawah kawalannya dan tetap dalam posisi aman. Yes, wow, Murabil Vitoni atau Wahyu Nugroho tampaknya siang hari ini mulai memberikan sebuah perlawanan yang luar biasa. Yes. Ya, oke, kita lihat dua pembalap dari RRS saat ini berada pada posisi yang sangat signifikan. Dan inilah dia Murabil Vitoni. Murabil Vitoni, saudara, Murabil Vitoni atau Robi Sakera. Robi Sakera 157 di kelas R25. Kita akan nantikan Yamaha LFN HP 969 Global Ondolomon Racing Team. Murabil Vitoni saat ini berada di ujung tombak perjalanan. Pembalap kelahiran Madura ini nampaknya tidak ragu-ragu lagi. Ia akan mencoba melakukan sebuah pressure yang Felix Putra Mulya, Re Ratu Kore sedikit kerepotan kedua pembalap ini untuk membidik satu titik tikungan. Dan kita perhatikan bersama Renaldo Ratu Kore, Chandra Hermawan ada dalam pertarungan yang cukup serius. Dan di sini Are Agaska di Bani Laksana juga tampaknya akan menjadi perhitungan bagi pembalap-pembalap lainnya. Oke, nah pembalap Carglass, kedua pembalap yang berada di posisi terbaik mencoba untuk melakukan duet yang apik. Oke, Re Ratu Kore bersama Felix Putra Mulya. Di sini tentunya sudah mulai mendapatkan feel yang bagus antara senior dan juga juniornya, yakni Re Ratu Kore dan juga Felix Putra Mulya. Tidak tanggung-tanggung, dia akan mencoba mendahului Re. Apa yang akan dilakukan di darat tikungan? Chandra Hermawan mulai kembali mengintai. Chandra Hermawan, apakah akan dari sisi dalam dia akan mencoba masuk? Oh,
Oh, 306 Felix Putra Mulia, Ray Ratu Kore. Nampaknya kedua pembalap dari Jakarta ini berusaha untuk menjadi yang terbaik, menata posisinya dengan sempurna. Dan inilah gerakan lambat dalam tayangan ulang yang kami sajikan di hadapan Anda. Oke, masuknya Murrobil Vitoni dari sisi luar ini tentunya menjadi sebuah tontonan yang luar biasa. Demikian juga Ray Ratu Kore bersama Felix Putra Mulia yang menunjukkan adegan-adegan yang begitu bagus. Yes, dan kami sapa pada siang hari ini sahabat-sahabat kami yang tengah menyaksikan aksi dari Felix Putra Mulia yang berada pada posisi barisan depan bersama Ray Ratu Kore. Selamat siang King The Blank yang nampaknya selalu update bersama keluarga besar dari Bogor dan juga di Cibinong serta rekan-rekan di Jakarta. Kami sapa Anda. Inilah dia pembalap yang luar biasa, pembalap yang sangat flamboyan, Felix Putra Mulia saat ini menjadi pilot dalam jalannya balapan. Oh, diambil alih rupanya. Kita perhatikan dan kini Chandra Hermawan mencoba memberikan sebuah perlawanan serius di sisa 6 lap berikutnya. Kita akan rasakan bagaimanakah Chandra Hermawan mulai memanaskan laju motornya dalam kecepatan tinggi dan dalam bidikan dua pembalap RRS, yakni di sini mulai berusaha untuk menjadi yang terbaik. Kita nantikan 306 Felix Putra Mulia, Yamaha Yamaluk AMS TDR LFN Carglass IRC RRS. Siapa lagi kalau bukan Felix bersama Ray Ratu Kore. Yes, duet yang apik. Duet yang apik antara junior dan seniornya mampu menata posisi pembalap tersebut berada pada posisi barisan depan dan membuat Chandra Hermawan kehilangan ritme aman. Oh, luar biasa. Felix ditekan, Ray tidak terima, mencoba maju kembali. Demikian juga ketika Felix dalam posisi tertekan, Ray Ratu Kore bangkit dengan pressure yang luar biasa. Dan kini Fahmi Bazam. Oke, kita akan nantikan sosok 22 Fahmi Bazam. Oh, apa yang terjadi saudara? Satu orang pembalap harus terlempar dari jalannya balapan di tengah-tengah kemelut yang terjadi. Dan mari kita nikmati kembali jalannya race yang semakin memanas siang hari ini. Oke, Murrobil Vitoni, Chandra Hermawan, Renaldo Ratu Kore, Area Gaska di Bani Laksana, Fahmi Bazam, Felix Putra Mulia. Rupa-rupanya pembalap kelahiran Kalimantan Timur, Gilang Akbarolan, yang terpental dari jalannya balapan dan kini harus mengakhiri lap yang harusnya dia selesaikan, yakni 5 lap terakhir. Oke, kita kembali saudara. Di sini kita akan perhatikan 38 Arai Agaska di Bani Laksana. 38 Area Gaska Yamaha Kayaba MFZ Dynavol Privater HDS Racing dengan mengandalkan settingan dari mekanik senior Indonesia Hawadis. Ia berada pada posisi yang cukup signifikan dan sedikit mendapatkan ancaman. Rupa-rupanya motor yang dilakukan settingan oleh Gendut GDT Aditama di sini, Chandra Hermawan mulai menari di titik tikungan di deretan terbaik. Oke, kembali 157 Murrobil Vitoni berperan baik dan apik, berada pada posisi yang sempurna. Tinggalkan Fahmi Bazam, ia akan berusaha untuk mencapai posisi paling aman saudara. Inilah dia Murrobil Vitoni leading on group. Oh, siapa lagi yang akan mencoba merangsek? Dan begitu berani sosok yang satu ini mengambil keberadaan Murrobil Vitoni. Dan kini mulai terjadi pergeseran kembali dan drama pertarungan belum berakhir. Masih ada 5 lap lagi saudara. Masih cukup panjang putaran yang harus diselesaikan. Renaldo Ratu Kore, Area Gaska kali ini mulai berada pada posisi-posisi yang cukup menantang. Arai Agaska di Bani Laksana memberikan perlawanan pada lawan-lawannya. Kembali 157
Murrobil Vitoni atau Robi Sakera. Chandra Hermawan mengontrol laju motornya dari sisi luar. Ia mencoba mencari celah, dan Aray Agaska di Bani Laksana mencoba untuk memainkan posisinya dengan baik. Kembali kita akan rasakan di sini 157. Oke, dalam tayangan lambat kami atau replay kami kita perhatikan bagaimana Chandra Hermawan mencoba memaksakan diri untuk masuk di posisi kedua, dan akhirnya Chandra Hermawan sejenak berada pada deretan depan. Namun kembali kita lihat, oh luar biasa, 306 Felix Putra Mulya berada pada posisi kedua. Chandra Hermawan coba dihabisi, namun motor Felix Putra Mulya tidak sanggup untuk dipaksakan lebih cepat dari Chandra Hermawan. Dan kini kita akan menantikan pembalap DKI Jakarta Felix Putra Mulya mencoba untuk mencari angin. Kita akan nantikan sosok Felix. Sosok Felix. Apa yang terjadi Felix? Motornya melenting jauh. Felix Putra Mulya. Sayang sekali, ia harus kehilangan posisi terbaiknya. Felix Putra Mulya rupa-rupanya sedikit kehilangan konsentrasi. Ada guncangan yang membawa dirinya harus terbuang. Sayang disayang si Bango Putih. Felix Putra Mulya harus kehilangan posisi aman. Dan kini kita nantikan, ya, nampaknya Murrobil Vitoni saat ini berusaha untuk kembali berbicara. Chandra Hermawan juga hampir saja terpelanting. Kita lihat momen Felix Putra Mulya berguncang di atas motornya. Secara fisik Felix Putra Mulya dalam posisi aman, tidak ada sentuhan dari kendaraan lain. Namun yang luar biasa adalah motor dari Felix Putra Mulya terus melaju dalam keadaan tanpa Felix. Oke, ini dia Chandra Hermawan, 8 lap terakhir. Dan kita akan menyaksikan Aray Agaska di Bani Laksana. Akankah the local hero ini akan menguasai pertarungan atau justru akan ditepiskan oleh Fahmi Basam? Puncak perebutan 3 terbaik saat ini tengah memanas. Dan kita akan lihat kembali Chandra Hermawan Aditama. Inilah pembalap nomor start 8 Yamaha Yamalup Aditama SCM Group Aditama NHK VND SSSS TSJG DT Bro Kalimantan Timur yang berada pada posisi paling apik. Dan nampaknya di lap-lap akhir Chandra Hermawan sudah mulai mempercayakan dirinya untuk berada pada posisi paling aman. Ia akan berusaha untuk memastikan laju motornya di 2 lap terakhir ini berada pada posisi utama. Walau ada ancaman dari Robi Sakera dan Ray Ratukore, namun Chandra Hermawan nampaknya akan berusaha berjibaku untuk menguasai jalannya balapan. Dan mari kita nantikan pembalap yang beberapa kali juga naik podium di balapan-balapan Indonesia. Saat ini adalah pembalap berprestasi kelahiran Lumajang, Jawa Timur yang menguasai lap dengan bagus di 2 lap terakhir di bawah bidikan dari pembalap 157. Yes, masuk, tampaknya akan berhasil. Robi Sakera 157 ini dia pembalap yang Chandra Hermawan mengalami nasib serupa dengan Felix Putra Mulya. Akhirnya ia harus ketinggalan posisi, dan kali ini di jelang 1 lap terakhir Chandra Hermawan harus punah dari pengambilan posisi utama. Pembalap senior Indonesia Ray Ratukore yang kini akan berbicara. Dan 157 ada Murrobil Vitoni. Kemudian ada 22
Siapa lagi kalau bukan Fahmi Basam? Inilah momen di mana pembalap Chandra Hermawan harus terpelanting dan ya secara kasat mata kita perhatikan pembalap tersebut pun dapat menghindar dari benturan-benturan pembalap lain. The last lap, the final lap, the final lap. Dan kini saudara, Anda menyaksikan bagaimana Fahmi Basam akan memberikan perlawanan pada Ray Ratu Kore. Duel akan dilakukan. Oke, kita lihat Ray Ratu Kore, Fahmi Basam. Kemudian ada Murabil Fitoni yang saat ini berada dalam 3 posisi urutan depan pada saat last lap ini. Ray Ratu Kore, di dalam benak hatinya, di dalam kepalanya, ia hanya berbicara jatuhnya Felix adalah cambuk bagi dirinya untuk dapat melesat menjadi yang terbaik untuk membela nama besar timnya. Oke, kita nantikan pembalap senior kelahiran kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini bermukim di DKI Jakarta. Ada 222 Renaldo Ratu Kore di bawah tekanan dari Fahmi Basam, Murabil Fitoni. Kemudian ada the local hero Aray Agaska di Bani Laksana. Yes. Inilah lap yang terakhir. Dan kalau kita perhatikan bersama-sama secara usia, Renaldo Ratu Kore adalah paling senior di antara mereka yang tengah bertarung. Ray Ratu Kore saudara masih menjadi leader dalam jalannya balapan. Namun sosok muda yang akan mencoba menerjang dirinya yakni 22 Fahmi Basam mulai memaksakan dirinya masuk tepat dari sisi dalam. Kita lihat Fahmi Basam akan belum berhasil saudara. Area Gaska, dan kita akan lihat finish pembalap ini. Area Gaska, Fahmi Basam, Murabil Fitoni, Area Gaska dan Wahyu Nugroho akhirnya finish. Itulah Ira dan juga penonton sekalian, betapa serunya dan drama yang terjadi di race yang baru saja Anda saksikan. Sekali ternyata pembalap yang harus terpelanting dan keluar dari sesi balapan yang kategori R25 Pro kali ini. Dan tentunya tadi kita sudah lihat bersama juga sudah keluar 3 nama teratas yang akhirnya menjadi juara. Yang mana yang pertama dari nomor 222 ada Renaldo CHD Ratu Kore yang merupakan pembalap senior di Indonesia dengan tempuh paling tercepatnya yakni di 1 menit 50 detik. Kemudian disusul di posisi kedua dengan nomor 22 ada Fahmi Basam yang ternyata berhasil juga menempuh di posisi kedua dengan jarak tercepatnya atau kecepatan yang paling cepat yakni di 1 menit 50 detik. Kemudian di posisi ketiga dengan nomor 157 ada Murabil Fitoni dengan jarak atau kecepatan yakni paling cepat di 1 menit 51 detik. Luar biasa sekali ya pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada. Ternyata antara satu pembalap dengan pembalap lainnya punya gap yang sangat-sangat sedikit. Di antaranya seperti Fahmi Basam dengan Renaldo yang ternyata memiliki gap hanya di 0,3 detik. Sementara di antara Fahmi Basam dan Murabil Fitoni hanya punya gap di 0,041 detik atau kurang dari 0,5 detik. Luar biasa sekali. Keren-keren sekali ya pemirsa di rumah. Dan sesaat lagi kita akan menyambut juga para juara kita yang ternyata sudah disambut dengan sorak meriah dari para timnya yang luar biasa bahagia. Dan ini dia juara kita yang pertama, kedua dan juga yang ketiga. Dapat terlihat di sini pemirsa bahwa
para pembalap yang berhasil menduduki posisi pertama, kedua, dan ketiga luar biasa sumringah dan sangat senang disambut dengan sukacita oleh para timnya. Dan tentunya nantinya sesaat lagi kita juga akan melihat dan langsung berbincang dengan para pemenang kita bagaimana perasaannya dan mungkin pengalamannya ya di lapangan untuk sesi race R25 Pro kali ini. Karena tadi kita lihat sudah ada beberapa pembalap handal yang ternyata harus keluar dari jalur karena beberapa insiden yang tidak terduga. Dan kali ini kita lihat wajah-wajah yang akan atau yang sudah menjadi juara untuk kategori race R25 Pro. Tentu pemirsa di rumah nanti juga kita akan melihat penganugerahan dari setiap para pemenang kita yang memiliki atau yang sudah menjadi juara di posisi 1 hingga 5 teratas. Dan saat ini rekan saya juga sudah ada di lapangan untuk menyampaikan laporan dan berbincang langsung dengan para pembalap kita. Jadi langsung saja silakan Bung Orin dapat langsung menyapa para pemenang kita di sana. Terima kasih Ira di studio dan Anda para pemirsa live streaming dari sirkuit Mandalika. Baru saja drama pertarungan kita nikmati dan betapa serunya adegan yang ditunjukkan, dan kini saya yakin mendapatkan sebuah catatan atau informasi bagaimana pertarungan ini berlangsung. Dan sudah bersama saya ada Murrobil Vitoni atau Robi Sakera. Rob, tadi sempat ada pembalap yang crash, kalau tidak salah Felix Putra Mulya. Kamu menyikapi hal tersebut bagaimana? Ya tadi ketika Felix jatuh saya sangat kaget. Sempat bisa rombongan, cuman saya yakin insya Allah saya bisa kejar dan kita nyatu lagi rombongan. Ya kedepannya lebih fokus aja lagi untuk setup motor lagi. Sempat terpikir gak sih Fahmi Basam sempat hilang, tidak ada di gandengan Anda? Ya sempat kepikiran, maksudnya teammate saya ternyata dia bisa ngejar dan ya syukur alhamdulillah bisa naik podium bareng. Ya terima kasih banyak buat mekanik Korobe dan Mas Kuro dan semuanya kru-kru saya, bos Eleven Haji Putra, makasih banyak. Robi akan terus membuktikan yang terbaik buat bos. Iya, inilah peringkat ketiga kita, Robi Sakera. Saya tunggu di atas podium, silakan persiapan. Dan kita akan berbicara terlebih dahulu dengan pembalap yang oke, kamera yang mana ini? Ya, sempat terpikir oleh benak saya Anda tidak bisa mengejar. Ketika sudah ada tragedi, ada yang crash beberapa pembalap dari Felix kemudian Chandra Hermawan, Anda sempat hilang, tidak berada di garda barisan depan. Apa yang Anda lakukan ketika crash terjadi? Tadi saya terkena sama Felix dan menghantam setir saya. Kemudian remnya agak naik, jadi mundur dulu perbaikin rem sama ngawetin ban juga, soalnya cuaca panas. Alhamdulillah bisa finish di posisi kedua. Terima kasih Global Ondolomon, Korobet, Om Kuro, Mugi, semuanya. Thank you kerja kerasnya. Yang di rumah, Dan terima kasih buat Bos Put, selalu support Fahmi. Semoga selalu jadi yang terbaik, amin. Yang di rumah juga. Untuk istriku tersayang. Buat keluarga yang ada di Wonomulyo yang selalu menonton. Terima kasih, selalu support. Oke, luar biasa. Dan yang kita tunggu, ini dia. Wow, siapa lagi kalau bukan? Yes, mau dibilang papi enggak? Pantas. Oh, sebelah sini. Enggak, Kak, kameranya yang kesini, Kak. Oke, Kak Ray.
pembalap binaan Anda, Felix Putra Mulya, crash di dekat Anda. Apa yang akhirnya apakah itu menjadi motivasi untuk Anda tetap bertahan atau mungkin ada sedikit down Anda melihat kondisi tersebut? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat tim Carglass AMS RRS yang sudah bekerja keras 2 hari ini. Jadi dari kemarin kita melakukan setup sampai detik ini. Saya terima kasih buat mekanik, manajer, dan semuanya yang ada di tim sudah melakukan setup yang terbaik. Dan untuk perjalanan race hari ini dari awal start saya coba nge-push untuk bikin gap, tapi saya lihat belakang adik-adik saya cukup power. Jadi saya melakukan maintain karena saya pakai ban juga nggak ban yang fresh, ban yang bekas MRS karena saya pengen untuk ajang YSR ini untuk jadi ajang setup buat tim balap saya. Dan mengenai Felix tadi crash, saya juga pas di belakang. Nah itu salah satu jadi motivasi buat saya. Felix sudah crash berarti saya harus juara 1. Mungkin itu aja, terima kasih buat Yamaha yang selalu bikin balapnya semakin menarik. Pak Jo, terima kasih. Yamaha, gaspol Pak. Thank you. Ya, ini dia paling senior di atas pembalap-pembalap lainnya. Oke, boleh bergabung di belakang podium. Namun saya akan bergabung terlebih dahulu bersama kita Felix Putra Mulya. Boleh mendekat ke tempat kita Felix. Oke, masih menjangkau kamera kami. Iya, Felix. Oke, Felix boleh. Iya, Felix Putra Mulya. Saya sangat support Anda di siang hari ini, luar biasa. Perjuangan yang sudah cukup bagus. Namun tadi saya lihat motor kamu ngacir sendirian tanpa kamu ini. Ada apa tadi? Ya tadi ban belakang saya nge-slide jadi saya jatuh. Tapi tidak apa-apa, fisik aman? Aman. Alhamdulillah dalam kondisi aman. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan untuk tim hari ini? Ya untuk tim mohon maaf di kelas 250 ini saya belum bisa podium. Semoga di round depan bisa. Amin, amin. Oke, sukses Felix di hari berikutnya dan selamat untuk para pemenang. Mari kita bergabung di atas podium. Yang untuk kategori R25 Pro yang akan diberikan kepada para juara di juara 1, 2, 3, dan 4 dan juga 5 atau 5 besar yang masuk ke kategori R25 Pro. Dan tentunya kita bisa lihat di sini dalam tayangan ada cuplikan flashback sebentar untuk beberapa pembalap yang ternyata sudah pernah jatuh untuk race pertama mereka di kategori R15,A-nya. Dan nanti kita akan lihat juga bagaimana persiapan mereka untuk akhirnya bisa bersiap-siap dan memulai balapan atau sesi balapan untuk race kedua mereka di kategori R15,A. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan. Dan pemirsa tentunya kita lihat bersama juga di layar sudah terlihat para pembalap yang sudah